GD 3106 Dasar-dasar Geodesi Fisik tentang medan gaya berat bumi bagian kedua. Pada modul keempat bagian 2 ini kita akan membahas tentang potensial gravitasi bumi. Sebagaimana diuraikan di depan, bahwa pada persamaan Laplace itu diketahui jumlah dari turunan kedua dalam sistem koordinat kartesia X, Y, Z itu adalah 0. Nilai V sendiri itu eksis atau ada, bukan tidak ada. Demikian kita berusaha mencari solusi untuk persamaan Laplace. Solusi persamaan Laplace kita bisa uraikan dalam dua hal. Yang pertama adalah sistem koordinat kartesia 3 dimensi dan yang kedua adalah sistem koordinat bola kutub. Pada bagian ini kita akan membahas sistem koordinat kartesia 3 dimensi. Jadi kita uraikan dalam bentuk X, Y, Z. Solusinya kita bisa menggunakan solusi Fourier di mana nilai V sebagai penjumlahan sinus kosinus atau eksponensial dari beberapa panjang gelombang yang berbeda. Dalam hal ini adalah sumber gaya dari gravitasi. Akibat peluruhan sinyal sebagai fungsi jarak vertikal terhadap sumber yang kita bisa uraikan dalam fungsi eksponensial bagian pertama, yaitu E min KZ, di mana K merupakan pembagian antara 2 pi dengan panjang gelombang, sedang K sendiri adalah penjumlahan dari U kuadrat plus V kuadrat diakarkan. Solusi persamaan Laplace yang kedua, kita bisa menggunakan sistem koordinat bola kutub. Digunakan untuk penentuan nilai potensial seluruh permukaan bumi yang diasumsikan sebagai bola menggunakan fungsi potensial gravitasi dalam koordinat polar yaitu R, theta, lambda, dan selanjutnya diaplikasikan pada bentuk elipsoid dengan jarak geosentrik R, kolintang, dan bujur. Apabila kita lihat pada tabel, maka kita perlu mengetahui bagaimana caranya kita mentransformasikan sistem koordinat kartesia 3 dimensi dengan sistem koordinat bola kutub. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa solusi persamaan Laplace untuk koordinat polar itu jauh lebih panjang dibandingkan dengan sistem koordinat kartesia karena kita harus menguraikan fungsi jari-jari, kemudian fungsi kolintang dan fungsi bujur, di mana fungsi yang pertama itu adalah fungsi jarak, sedangkan dua fungsi yang terakhir itu adalah fungsi sudut. Sistem koordinat bola kutub atau spherical polar coordinate system akhirnya kita bisa uraikan menjadi dua bagian, yaitu bagian radial dependence kemudian bagian angular dependence. Jadi kita bisa lihat pada bola bumi di sebelah kiri merah, kita bisa melihat bahwa R itu adalah jari-jari dari bola, R kecil yang nilainya lebih kecil daripada jari-jari bola, artinya berada pada bagian dalam. Kemudian R kecil yang jauh lebih besar daripada R itu artinya posisi pengamatan kita ada di atas permukaan bumi. Untuk bagian radial dependence atau bergantung pada radial, maka kita bisa melihat, kita uraikan untuk bagian internal bumi, yaitu untuk R kecil lebih besar daripada jari-jari bumi. Kemudian kita juga bisa mendapatkan solusi untuk benda atau R yang lebih besar daripada R. Sedangkan bagian angular dependence kita bisa lihat uraikan menjadi theta dan lambda, atau dalam hal ini adalah fungsi dari kolintang dan bujur yang bisa merupakan penjumlahan dari PNM cosinus theta, CNM cosinus M lambda ditambah SNM sinus M lambda. Jadi solusi total dari persamaan Laplace kita harus menggabungkan antara bagian radial dependence dan angular dependence sebagaimana persamaan di bawah ini. Kalau kita cek bagian mana yang menjadi interest kita dalam penentuan bentuk bumi, maka kita akan memilih untuk bagian eksternal. Untuk bagian internal dalam hal ini adalah nilai densitasnya juga 0. Jadi ini berlaku untuk kulit atau bumi yang kosong, sehingga hanya ada kulit yang membatasi antara internal bumi dengan eksternal bumi. N dan M sendiri merupakan derajat
dan orde. PNM sendiri merupakan fungsi Legendre atau Associated Legendre Function, kemudian CNM dan SNM adalah koefisien harmonik dari bola. Untuk mendapatkan gambaran tentang fungsi Legendre, maka kita lihat fungsi Legendre pada derajat N dan M, orde M, itu bisa kita uraikan menjadi persamaan di bawah ini. PNM itu merupakan fungsi dari T, dalam hal ini T adalah cosinus theta, dan R adalah integer terbesar. Kita bisa memilih apakah integernya itu antara n min m dibagi 2 atau n min m dikurangi 1 dibagi 2. Nah, contoh yang kita bisa lihat itu adalah di sebelah kanan, itu adalah grafik dari fungsi nilai Legendre untuk derajat n ganjil pada grafik di atas, dan untuk derajat n genap untuk grafik di bawah. Hitungannya bisa kita lihat pada nilai fungsi Legendre pada derajat n dan orde m awal. Sedangkan untuk harmonik bola permukaan, itu bisa kita bagi menjadi 3, yaitu zonal harmonik, di mana M sama dengan 0, artinya hanya bergantung pada fungsi bujur saja. Kemudian tesseral harmonik, di mana M tidak sama dengan M, artinya nilai derajat tidak sama dengan orde. Kemudian sektorial harmonik, di mana nilai M dan M itu sama. Nah, potensial gravitasi V sendiri merupakan penjumlahan dari ketiga model harmonik permukaan bola tersebut dengan koefisien harmonik CNM dan SNM. Secara teoretik, derajat itu biasanya kita menghendaki sampai dengan tak berhingga, tetapi untuk keperluan praktis biasanya derajat itu hanya sampai dengan nilai maksimum tertentu. Adapun panjang gelombang minimum dalam deret harmonik bola itu merupakan pembagian antara 2 πr dibagi dengan akar n max plus 1, satuannya adalah kilometer, sedangkan resolusi spasialnya adalah panjang gelombang minimum dibagi 2. Selanjutnya kita akan membahas singkat tentang teorema divergensi Gauss. Teorema divergensi atau integral Gauss menyatakan suatu permukaan tertutup S dari komponen normal percepatan gravitasi A akan bernilai sama dengan turunan pertamanya terhadap keseluruhan volume benda V yang dilingkupi permukaan S. Penentuan nilai potensial gravitasi V menggunakan informasi fungsi harmonik V dari nilai batas S dikenal dengan problem Dirichlet yang selanjutnya digunakan atau diaplikasikan dalam teorema Stokes untuk penentuan Kiewit. Teorema Stokes sendiri menyatakan bahwa integral garis komponen tangensial dari percepatan gravitasi A yang ambil di sekitar kuvar tertutup C akan bernilai sama dengan integral permukaan dari komponen normal percepatan gravitasi A yang diambil di seberang bagian permukaan S dengan kurva C sebagai batasnya. Nah, kemudian apabila diasumsikan percepatan gravitasi itu merupakan perkalian antara U dan turunan pertama dari V, di mana U dan V merupakan fungsi kontinu, kita bisa menguraikan teorema Green, yaitu identitas pertama Green, kemudian identitas kedua Green, dan identitas ketiga Green. Masing-masing identitas ini akan sangat unik. Nah, sebagaimana diketahui, teorema-teorema Green memungkinkan penentuan Kiewit dapat ditentukan menggunakan pengukuran atau pengamatan parameter gaya berat tanpa perlu mengetahui informasi struktur detail internal bumi sebagai sumber sinyal. Hal ini kenapa penting? Karena densitas massa dari bumi secara tepat kita tidak ketahui, kemudian bagaimana sebarannya, ketebalannya, volumenya juga tidak diketahui secara pasti sampai dengan saat ini. Massa yang terdapat di dalam suatu permukaan ekipotensial tertutup S merupakan medan potensial yang melingkupi permukaan S tanpa mengubah medan potensial yang berada di luar S. Hal ini sangat penting, artinya karena kita akan bekerja menggunakan pengukuran yang ada di luar permukaan bumi, sedangkan informasi-informasi yang ada di dalam bumi atau densitas di dalam bumi itu tidak kita ketahui. Sehingga kita akan bekerja untuk menentukan
permukaan bumi, dalam hal ini kiewit, tanpa membutuhkan informasi tentang densitas massa bumi. Dengan demikian, modul 4 bagian 2 selesai.